Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alma Kila Zahra yang tentunya di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya Alma Kila Zahra akan menganalisa terkait salah satu produk vintage atau finansial teknologi, yaitu peer-to-peer lending. Nah, sebelumnya apa sih itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah suatu layanan pinjam-meminjam uang dengan mata uang rupiah yang dimana kegiatannya dilakukan secara langsung antara kreditur si pemberi pinjaman dan dilakukan secara langsung oleh debitur yaitu si penerima pinjaman dan berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, peer-to-peer lending ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem konvensional dan yang kedua ada sistem syariah. Nah, keduanya sebenarnya dari sistem operasionalnya itu sama, akan tetapi yang membedakan di peer-to-peer lending yang dengan prinsip syariah itu, ia tidak menerapkan sistem riba. Sedangkan peer-to-peer lending dengan sistem operasional konvensional yaitu ia menerapkan sistem riba ataupun tambahan dalam memberikan pinjaman. Nah, selanjutnya prinsip kesyariahan dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending dengan konsep atau operasional dengan sistem syariah itu ia tidak menerapkan riba dan sudah tertera pada Fatwa DSM MUI nomor 117. Nah, vintage dengan berbasis syariah ini tidak hanya menerapkan pada akad-akad syariahnya saja, akan tetapi pada operasional dalam menjalankan bisnisnya ia menerapkan prinsip-prinsip kesyariahan dan menghindari dari ketidakjelasan transaksi ataupun muamalah dollar, riba, maisir, dan hal-hal yang membatalkan akad lainnya. Nah, teman-teman semua, selanjutnya adanya adab ataupun etika bisnis dalam produk peer-to-peer lending syariah ini. Yang pertama, adab dan etika bisnisnya itu kita sebagai pemberi pinjaman ataupun kreditur harus ikhlas dalam memberikan pinjaman, tidak boleh menambahkan tambahan pada pinjaman tersebut. Yang kedua, untuk debitur atau penerima pinjaman tidak boleh menunda-nunda angsuran ataupun cicilannya kepada kreditur apabila memang sudah tersedia gitu untuk menyicil angsuran tersebut. Dan yang ketiga, transaksi antara kedua belah pihak ini antara kreditur dan debitur harus saling menjaga transaksi tersebut. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya usul fikih dari produk peer-to-peer lending ini. Yang pertama terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1 dan yang kedua terdapat pada surat Al-Isra ayat 34. Mungkin setelah ini slide-nya akan saya tampilkan. Selanjutnya kaidah fikih dari peer-to-peer lending ini, teman-teman. Nah, kaidah fikihnya itu segala bentuk pinjaman berupa uang harus dijalankan sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh dipergunakan dalam melanggar syariat Islam. Dan yang kedua yaitu kaidah fikihnya adalah segala bentuk transaksi itu diperbolehkan asalkan ada dalil yang mengharamkannya. Nah, selanjutnya akad-akad fikih yang terdapat pada peer-to-peer lending. Yang pertama itu adalah akad wakalah, yang kedua akad qard, dan yang ketiga akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara kreditur dan debitur tadi dalam peminjaman uang. Dan akad qard itu yaitu akad utang piutang, ya tadi akad utang piutang dari kreditur dan debitur. Begitu. Nah, yang terakhir dalam menganalisa terkait produk peer-to-peer lending ini yaitu fikih muamalahnya, teman-teman. Fikih muamalah ini terdiri dari rukun dan syarat-syarat ataupun ketentuan akad yang terdapat pada peer-to-peer lending. Jadi yaitu yang pertama tadi akad-akadnya udah dijelaskan kan, ada akad wakalah, akad qard, akad musyarakah, sama akad ijarah. Nah, walaupun transaksi dalam peer-to-peer lending ini berbasis teknologi informasi atau dilakukan secara online atau digital, akan tetapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam transaksi peer-to-peer lending itu tetap harus ada, tapi berbentuk elektronik seperti dokumentasi persyaratan ataupun sertifikat berupa elektronik dan dokumen-dokumen lainnya gitu. Nah, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan terkait analisa dari produk vintage peer-to-peer lending. Mohon lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.